dia mulai sadar ketika orang sudah ngejar sesuatu, dia pengen tadi misalnya Mas Fadli misalnya, tadi mobil ya. Iya, pengen punya mobil biar bisa dipilih calon mertua kan misalnya, gitu. suatu ketika sampean punya mobilnya, terus sampean datang ke rumah calon mertua, ternyata dia tetap tidak peduli sama sampean kan. Sampean pikir kalau sampean punya mobil, terus orang menghargai, ternyata enggak juga. Terus sampean mulai sadar, loh ternyata selama ini aku tuh ngejar impian yang salah kan gitu biasanya. Impian orang merasa ternyata selama ini aku tuh kerja keras untuk membuktikan ke orang yang aku gak suka. Aku selama ini gunakan dendam positif. Nah dulu kalau sampean tanya ini ke aku, gak boleh sama aku Mas. Halo teman-teman Kedamaian ID, lagi-lagi studio kita kedatangan Mas Duyan Anggara. Nah ini baru bener. Ini tag yang selanjutnya ya, yang tadi salah. Oke langsung aja teman-teman, ini satu hal yang mungkin belum pernah dipertanyakan oleh kita di Kedamaian ID, terutama sama saya ya. Langsung ke Mas Duyan Anggara. Nih jadi di sini kan kita udah sering banget Mas bahas tentang abundance block gitu ya. Tentang kerja keras sama dengan sukses, tentang mengorbankan kebahagiaan demi kesuksesan misalnya. Atau duit itu nggak bisa dicari dalam jumlah banyak dengan waktu yang cepat misalnya gitu. Nah pertanyaannya, ini penting nih. Kan di kesempatan yang berbeda di masa lalu dirimu pernah bilang kalau misalnya banyak banget orang itu punya mental yang tidak tepat ketika kita ngomongin bahwa untuk sukses harus kerja keras. Apakah berarti tidak harus kerja keras? Atau untuk ini deh, pengalaman Mas Angga pribadi, memang mencapai titikmu ini tidak pernah kerja keras atau gimana sebetulnya? Oke, kita perlu samakan definisi dulu Mas ya, supaya gak bingung. Soalnya kadang-kadang orang itu istilahnya itu kalau Mas Fadli ngomong itu ngambil konsultasi di atas panggung Mas. Iya. Jadi gini, kerja keras bukan kalau kita gini, ketika aku bilang aku nggak kerja keras itu bukan berarti tidak bekerja ya. Problemnya kan orang berpikir kalau nggak kerja keras berarti nggak kerja dong gitu. Nah, kenapa kok untuk sukses itu nggak perlu kerja keras? Itu di mana hablumnya? Hablumnya di mana gitu? Hubungannya, iya. Hablumnya hablum minanas ya. Kalau kita ngomongin, kita mundur dikit ya, kita ngomongin level ya. Kita mundur sedikit aja. Nah kan kita udah bahas di video sebelumnya tentang level 1 ya. Teman-teman bisa tonton videonya di sudut kiri atas ini nanti akan muncul gitu ya. Nah ketika level 1 mereka kan korban dari situasi ya. Kayak misalnya Mas Fadli misalnya dulu punya pacar misalnya. Terus orang tua pacar kita lebih memilih orang lain karena dia mungkin bawa mobil gitu ya. Ya, akunya masih bawa motor Mas. Dia udah kamu sama ini aja, latar belakangnya berseragam misalnya, kan gitu ya kan. Ini misalnya apa nyata? Nyata. nah itu. Ketika sampai level 1 sampai akan terpukul Mas. Ya. Sampai akan merasa, oh kok nasib gue gini banget ya. Kok Tuhan takdirkan gue gak punya mobil sedangkan orang lain punya mobil. Jadi sampai kalau sampean Mas level 1, sampean akan jadi korban Mas. Korban dari keadaan. Ini kejadian ini menimpaku, aku jadi korban. Sampai satu titik sampean mengalami awakening Mas. Sadar bahwasanya, oh aku tuh punya pilihan gitu. At least sampean, oh berarti anakku nanti misalnya, idealnya anakku itu punya uang supaya dia bukan jadi aku yang gak dipilih ini karena gak punya mobil kan gitu. Nah sampean akhirnya memutuskan untuk, aku punya pilihan ya, aku boleh tertekan atau tertantang kan gitu. Nah ketika sampean sadar bahwasanya oke aku ternyata boleh milih realitas kan sampean transisi ke level 2 tuh Mas. Ketika sampean transisi ke level 2 sampean sadar oke, kadang-kadang kan orang kan menggunakan dendam atau amarah atau mungkin keluarganya dihina. Nah kita pengen merubah itu supaya keluarga kita gak dihina lagi. Kita akan kerja keras supaya ekonomi kita naik kan gitu. Supaya keluarga kita gak dihina lagi kan itu. Nah pada fase itu biasanya orang akan ngelakuin apapun yang bisa dilakuin untuk merubah kondisinya. Apapun yang harus dilakuin. Dan di fase itu, dia pasti kerja keras dan merasa kerja keras. Sepakat. Oke, jadi itu kita ngalamin lah. Aku dulu waktu bisnis MLM itu aku tuh pernah kerja straight 50 jam tidak tidur Mas. 50 jam tidak tidur itu? Tidak tidur. 2 hari setengah itu? 2 hari lebih dikit ya. Iya. Abis itu ibuku tuh pernah cerita dan ibuku marah sama salah satu timku karena aku lagi sakit pun aku kerja. Disuruh kerja padahal lagi sakit. Ya gak disuruh sih, cuman aku memutuskan untuk kerja. Yes. Karena lagi sakit. Nah, sehingga ya akhirnya aku making money Mas, mulai making money. Karena kerja keras yang mulai making belasan juta per bulan gitu. Jadi ya
Aku presentasi sangat banyak. Dulu aku bisnis MLM kebetulan. Nah orang MLM kan punya standar dulu. Misalnya dulu kita kenal namanya Gold Planner. Iya. Itu presentasi 30 kali sebulan. Yes. Silver Planner presentasi 15 kali sehari. 15 kali sebulan. Nah aku nih kalau ada mungkin Diamond Planner mas. Aku 30 tuh satu hari mas. Sebulan tuh ratusan kali aku presentasi. Iya. Jadi kalau sampean, aku kayak pernah nolak kamu. Aku nggak inget. Udah kayak aku presentasi sangat banyak. Banyaknya. Presentasinya, yes. Oke. Jadi dulu aku bermain sama itu law of large number istilahnya. Oke. Sampai suatu ketika, biasanya ketika orang mengejar kesuksesan dengan kerja keras di level 2 kita akan sampai yang dalam tanda kutip kesuksesan semu, Mas. Nah, Oke, nah gimana tuh gimana? kadang-kadang orang tuh merasa dia berhasil di mata orang lain berhasil, padahal kenyataannya dia berdarah-darah rasanya. Iya. Jadi ini yang sering terjadi di Instagram. Nih aku kemarin lihat beberapa influencer itu posting itu. Yang terlihat di sosial media bisa liburan, jalan-jalan, keliling, ngajak keluarga. Padahal fakta aslinya harus bangun jam sekian untuk bisa afford liburan ini misalnya. Kelihatannya pengusaha sukses, hidup bahagia gini-gini. Padahal misalnya kan Stres, tertekan, harus ngejar target, deadline macam ya. Padahal gagalnya banyak. Orang nggak tahu aja, orang yang kelihatan kan yang suksesnya doang. Yes. Sehingga banyak orang itu ya tadi. Makanya orang sering bilang, kalau orang Jawa tuh bilang ya, hidup itu sawang sinawang. Sawang sinawang. Ada orang yang kelihatannya sukses padahal aslinya dia berdarah-darah, menderita. Keras banget hidupnya. Iya. Ada yang bilang kayaknya dia kelihatannya bahagia tapi ternyata dia enggak. Karena pada proses itu biasanya memang dia ngorbanin banyak hal untuk dia menuju ke sana. Dan itu tidak apa-apa di fase itu. Dan itu benar di fase itu. Dan kita semua ngelewatin fase itu rasanya. Yes. Nah sampai akhirnya di satu titik dia mulai sadar ketika orang sudah ngejar sesuatu dia pengen tadi misalnya Mas Adli misalnya. Tadi mobil ya. Iya. Pengen punya mobil biar bisa dipilih calon mertua kan misalnya, gitu. suatu ketika sampean punya mobilnya terus sampean datang ke rumah calon mertua ternyata dia tetap tidak peduli sama sampean kan. Sampean pikir kalau sampean punya mobil terus orang menghargai ternyata enggak juga. Terus sampean sadar loh, ternyata selama ini aku tuh ngejar impian yang salah kan gitu biasanya. Impian orang merasa ternyata tadi. selama ini aku tuh kerja keras untuk membuktikan ke orang yang aku enggak suka. Aku selama ini gunakan dendam positif. Yes. Nah dulu kalau sampean tanya ini ke aku, nggak boleh sama aku mas. Dendam positif tetap dendam gak menurutmu? Boleh, dendam positif tetap dendam, nggak bisa. Aku tidak membenarkan itu, tapi itu kan setelah aku hari ini yang kita lupa. Yes. Nah sampai akhirnya setelah kita sampai ke titik itu kita punya mobilnya mungkin, kok nggak tenang, kok kita merasa bahagianya nggak dapet gitu ya, nggak. Iya bahagia senang gitu. Lah waktu dapat senang, tapi kok apalagi ya terus. Atau kadang mungkin karena satu event kita udah sukses. Satu kejadian nol lagi, ngulang lagi dari awal. Kerja keras lagi, naik lagi, sukses. Sukses versi kita dulu ya, maksudnya sukses yang kelihatan sukses menurut orang-orang gitu. Punya mobil, punya rumah, terus lagi ngulang lagi dari awal. Nah disitulah kalau kita tersadarkan, kita pindah ke level 3 mas. Oke. Kita tersadarkan, bentar sebenarnya aku nih kerja keras, peluang keluar malam, pulang malam maksudnya bukan keluar malam. Bisa jadi tergantung pekerjaan. Bisa jadi keluar malam juga. Kadang kan kita presentasi sampai tengah malam gitu. Pulang kerja lembur. Aku tuh punya tim presentasi di kafe, dimatiin dia pakai center HP. Iya. Aku ngalamin. Nah, terus kita merasa sadar sebenarnya aku cari apa sih? Yang aku mau apa sih? Nah, disitulah orang mulai bekerja ke dalam diri, Mas. Oke. Mulailah dia beresin mental blocknya. Oh ternyata selama ini yang bikin aku sukses, ngulang lagi. Ternyata aku tuh punya dendam. Nah dendamnya dirilis gitu loh mas. Disinilah proses rilis itu terjadi. Yes. Oh ternyata selama ini aku kerja keras nyari nggak pernah cukup, merasa kurang terus. Oh ternyata aku ini dulu waktu kecil aku merasa kekurangan sehingga aku berusaha take kontrol kekurangan itu supaya aku tidak pernah merasa kekurangan lagi sehingga aku kerja keras terus kayak dikejar-kejar setan. Padahal ya kan aku sekarang baik-baik aja gitu. Yes. Dia mulai rilis tuh rasa kekurangan. Apapun yang sampean ceritakan sebagai abundance block tadi, itu mulai kita rilis. Nah setelah kita rilis, kita mulai bekerja ke dalam diri. Nah biasanya orang mulai menemukan apa yang dia suka. Kadang orang pikir kan gak suka industrinya. Padahal sebenarnya dari satu industri itu ada bagian yang dia suka. Kebayang gak? Ada pasti. Misalnya gini. Yang bakat dia yang agak jago di situ, yang dia suka di situ. Betul. Kan kita gak bisa bilang, aku nih gak suka bisnis event.
Ya pasti ada bagian dari itu yang dia suka. Misalnya aku tuh suka bagian ini tapi benci ininya gitu loh Mas. Yes, selalu begitu. Iya kan, pasti misalnya dalam bisnis aku yang paling benci itu ngurusin finance, tapi yang paling suka marketing. Kalau marketing dia bisa lupa waktu finance, tapi karena dulu kan dia ngurus marketing, ngurus finance, ngurus recruiting. Nah, ini dia merasa nggak suka bisnis, dikempesin kan. Dia pikir dia nggak suka, padahal dia nggak suka. Yang ini nggak suka, yang ini suka. Nah ketika dia udah mulai bekerja ke dalam diri tadi, mulai rilis abundance block, terus dia mulai praktek meditasi gitu Mas. Dia mulai praktek meditasi, dia mulai bangun ulang identitas dirinya. Terus dia mulai mendengarkan intuisi. Nah muncullah tadi Mas, abundance block-nya mulai rilis. Terus dia mulai menemukan apa yang dia suka. Dan dia mengerjakan apa yang dia suka yang ini didedikasikan gitu Mas Keti. Nah disitulah orang melejit Mas. Disitulah titik baliknya ketika dia hanya ngerjain bagian yang dia suka. Sehingga kerjaannya jadi excellence. Karena jadi dia mencintai pekerjaannya dia. Dan karena dia mencintai pekerjaannya dia tidak merasa kerja keras sama sekali. Yes. Dan hasilnya berkilauan. Betul. Dan dia gak merasa kerja keras. Bukan berarti dia gak kerja keras. Yes. Tapi kalau dia suka kan dia bisa ngulik. Dia nge-flow pasti. Betul. Aku tuh punya teman, Mas Roni ya. Mas Roni itu suka main volley. Itu kalau main volley Mas, aku ada fotonya, nanti kita coba cari, kita tampilkan fotonya di sini. Dia main volley sampai hujan terus. Ini main volley hujan Mas. Hujan kan main volley, nyemes hujan. Abis itu istirahat kan. Bajunya kan basah nih. Dijemur sebentar, dicopot bajunya, istirahat. Nanti giliran main lagi, dipakai lagi baju yang basah, lagi main lagi. Gitu sampai lumpur, nanti tak kasih lihat fotonya. Itu dia gak merasa kerja keras loh Mas. Oke. Besok minggu depan diulangin lagi itu kerjaan. Padahal kalau menang misalnya cuma dapat let's say 50.000, 100.000 gitu Mas. Yes. Kalau menang. Kalau kalah gak dapat apa-apa tuh. Iya. Kalau kalah di final juara dong bisa dapat duit. Tapi kalau dia misalnya penyisihan kalah, nggak usah penyisihan ya. Kalau penyisihan kalah enak Mas, balik cepet Mas. Main langsung pulang cepet kan. Oh, iya. Juara 4 kalau dia gitu. Masuk semifinal tapi kalah juara 4. Juara 4 kan gak dapat apa-apa tapi soalnya udah main terus kan gitu. Iya, lolos berkali-kali. Itu gak kapok loh, besok dia daftar lagi main gitu. Dan dia gak merasa kerja keras karena itu sesuatu yang dia cintain. Tapi dia kerja keras by any means. Bagi orang lain kerja keras, buat dia gak kerja keras. Wah, ini contoh aku nih. Berpotensi salah orang ini. Ya jadi aku sekarang kerja keras enggak. Karena aku ngerjain bagian yang aku suka. Contoh, podcast kayak gini aku suka Mas. Ngobrol aku suka lebih cepatnya. Ini kebetulan ngobrol dikasih kamera kan. Kita nggak ada kameranya nih, semua kameranya dimatiin. Kita ngobrol kayak gini sampai jam 4 pagi juga nggak apa-apa. Yes. Ketika kita meeting, bangun ide, atau ketika aku misalnya ngulik landing page gitu, aku bisa lupa waktu loh Mas. Aku ngerjain landing page itu aku pernah duduk ngerjain gitu. Tak kira cuma 15 menit 30 menit, ternyata aku udah 3-4 jam di situ. Karena ngeflow itu tadi, jadinya sampai nggak terlalu kerasa kalau sampai ngerjain itu sampai berjam-jam gitu. Dan ngeflow itu datang dari dua Mas, cinta dan jago. Sampean nggak akan ngeflow kalau sampean nggak jago loh. Jadi itu sampean harus ada. Jadi ketika sampean mencintai pekerjaan sampean dan sampean jago di pekerjaan itu, nanti kombinasi itu menciptakan flow. Nah ketika flow lupa waktu, ketika flow sampean antara kerja dan bermain jadi satu. Orang lain yang memutuskan gue lagi main atau kerja kan gitu. Jadi kayak misalnya Mas Roni main bola, itu bisa dibilang kerja karena dia dibayar. Kalau lagi di Bond misalnya. Di Bond dibayar, sekali main misalnya 300.000, 500.000 misalnya. Main bola kaki. Dibilang kerja bisa nggak bisa, kan dia dibayar dapat 500.000, dapat 300.000 misalnya. Kalau di Bond. Tapi dibilang main juga bisa. Wong dia sorean misalnya main sama teman-temannya nggak dibayar juga, dia tetap akan berangkat itu melakukan yang tadi. Dibayar ataupun nggak dibayar, dia akan melakukannya dengan senang hati. Wah, bentar. Nggak dibayar pun dia mau, Kebayang. Sehingga buat dia itu bukan kerja keras, sehingga dia ngeflow. Nah, ketika kita love what we do so much, satu, pekerjaan kita akan bagus, hasilnya berkilauan tadi kata sampean. Yang kedua, kita ngeflow karena kita jago dan kita nggak merasa kerja keras sama sekali. Nah, di titik itulah berkaitan semuanya yang sampean bahas tuh. Kayak sampean bahas juga di Money Flow Mastery kan, finding your gift. Karena ketika sampean ngerjain yang sampean suka, ketika sampean dibayar apa yang terjadi? Happy money. Yes. Iya dong. Betul. Sampean dapetin happy money karena sampean dibayar dengan mengerjakan yang sampean suka. Karena sampean ngerjain sampean suka, hasilnya bagus, yang ngasih duit pun happy money. Karena kerjaanmu bagus. Happy money ketika sampean spend juga happy. Sampean menghasilkan happy money. Dari situlah muncul abundance. Terjadilah keajaiban.